Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Paparan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di hadapan Kongres menjabarkan pencapaiannya dalam 43 hari menjabat di Gedung Putih lagi. Pidato Trump ini juga diwarnai interupsi hingga aksi walkout dari partai oposisi Partai Demokrat. Ini adalah pidato kelima bagi Presiden Donald Trump di hadapan sidang gabungan Kongres Amerika Serikat, tapi yang pertama dalam masa jabatan keduanya sebagai presiden. I return to this chamber tonight to report that America's momentum is back, our spirit is back, our pride is back, our confidence is back, and the American dream is surging bigger and better than ever before. Pidato ini dilakukan di tengah sorotan terhadap perang Rusia dengan Ukraina dan ketegangan AS dengan Ukraina setelah Trump dan Wapres JD Vance terlibat adu argumen panas di Gedung Putih. Dalam pidatonya, Trump mengungkapkan perkembangan terkini. Earlier today I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. Trump juga mengatakan Rusia pun telah menyatakan siap melakukan negosiasi damai. Sementara konflik di Gaza yang banyak mengemuka selama bulan pertama pemerintahan Trump hanya disebut sekilas. Selain isu-isu luar negeri, pidato juga difokuskan pada sejumlah perkembangan dalam negeri, mulai dari penanganan imigrasi ilegal, pemberlakuan tarif terhadap produk impor sejumlah negara, dan juga efisiensi pemerintah yang digulirkan lewat Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE. Trump juga mengangkat sejumlah instruksi presidennya yang mengarahkan pemerintah federal mengakui hanya 2 jenis kelamin. And our country will be woke no longer. Pidato Trump diwarnai aksi walkout sejumlah anggota Kongres Partai Demokrat dan protes diam di kursi masing-masing. Di awal pidato, anggota DPR Al Green dari Texas dikawal keluar karena dianggap menyela pidato kenegaraan presiden. I'm willing to suffer whatever punishment is available to me. I didn't say to anyone, don't punish me. I've said I'll accept the punishment, but it's worth it to let people know that there are some of us who are going to stand up against this president's desire to cut Medicaid, Medicare, and Social Security. Sesuai tradisi politik di Amerika Serikat, partai yang berada di oposisi merespons pidato dengan sebuah pidato sanggahan. Kali ini disampaikan Senator Partai Demokrat asal Michigan, Elissa Slotkin. America wants change, but there's a responsible way to make change and a reckless way. And we can make that change without forgetting who we are as a country and as a democracy. Pidato yang semula dijadwalkan hanya 1 jam, akhirnya berlangsung hampir 1 jam 40 menit. Pidato terpanjang Trump di depan Kongres selama ini. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Ya, kondisi ekonomi bersama dengan imigrasi menjadi 2 isu utama yang menentukan pilihan warga Amerika Serikat saat Pilpres November 2024. Tapi bagaimana persepsi warga Amerika soal perekonomian Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump? Berikut informasinya. Inflasi di Amerika Serikat kembali meningkat ke kisaran 3%. Tapi sejumlah pendukung Presiden Donald Trump tetap yakin pemerintahnya bakal mengendalikan kenaikan harga. There's a reason that some prices are up, and a lot of the prices may never come back, but they won't keep going up once we fix the economy. I just paid 20 cents more per gallon at Costco yesterday, but it doesn't matter to me because in the future I know my children will be benefiting in some way and our economy will pick up. Pendukung lain juga menepis kekhawatiran ekonom bahwa tarif yang diberlakukan Trump ke negara-negara lain bakal memperparah inflasi. The tariffs, I think, are necessary for leverage, okay, and to make things fair when it comes to
us purchasing things from other countries purchasing things from us. Beragam survei belakangan kembali menunjukkan bahwa persepsi seseorang terhadap kondisi perekonomian Amerika Serikat banyak tergantung dari afiliasi partai politiknya dan juga sentimen partisan. Bila tadi adalah pendapat dari sejumlah massa pro Donald Trump di negara bagian California, maka VOA juga mewawancarai sejumlah orang di ibu kota AS dan sekitarnya yang warganya cenderung pro partai oposisi Demokrat. Seorang pemilik bengkel yang dulu mendukung Joe Biden dari Partai Demokrat dalam Pilpres mengatakan ia mulai melihat berkurangnya jumlah pelanggan yang mengurungkan niatan memperbaiki mobil mereka. Bila tarif dikenakan pada suku cadang, ia mengatakan pelangganlah yang nanti akan menanggung kenaikan harga ini. I'm not to buy part direct from the Canada or Mexico or China. We have a middleman. When they charge me more money, then we have to increase the price. Otherwise, I cannot run the business. Seorang pemilik restoran di Washington DC juga pendukung Partai Demokrat. Ia juga harus mengencangkan ikat pinggang akibat inflasi. We deal with a number of different wholesale buyers, and we've found ourselves now having to make sure we're budgeting and watching being price conscious about our price purchases. Sementara pemilik restoran lainnya mengatakan tarif atas produk Meksiko seperti alpukat membuatnya harus meningkatkan harga sebagian hidangan di restorannya. Meski tak mendukung Trump dalam Pilpres lalu, ia masih optimistis perekonomian bakal membaik. My only hope is that he follows through on the tips not being taxed for employees, for tipped employees. That would be a big boom that would help us in the restaurant industry. Satu lagi harapannya adalah agar pemerintahan Trump menurunkan harga energi sesuai janjinya dulu. Mengingat tingginya harga bensin membawa efek berantai pada harga berbagai kebutuhan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Pemirsa, perabakan flu burung di Amerika Serikat terus membuat telur tak hanya mahal, tapi juga langka. Sebagian warga menyiasatinya dengan memelihara ayam di halaman rumah agar bisa memperoleh telur secara rutin. Tak terpengaruh naik turunnya harga. Tapi seberapa efektifkah solusi ini? Berikut informasinya. Setiap harinya, seorang warga Arizona mendapatkan 6 hingga 12 telur dari ayam yang dipeliharanya di halaman belakang rumah. Ia relatif tak terdampak dengan naiknya harga telur akibat perbakan flu burung. It's not as hard as it seems. Definitely rating up a little bit to start. Merespons kelangkaan telur nasional, pemerintah negara bagian baru-baru ini memperlonggar restriksi atas kandang ayam di permukiman warga. Di kota Phoenix misalnya, warga boleh memiliki hingga 6 ekor ayam, atau bahkan lebih tergantung ukuran rumah. Lonjakan harga telur dan kelangkaan telur di sebagian wilayah AS kini membuat semakin banyak orang mempertimbangkan memelihara ayam petelur sendiri. So we can pick up the eggs and they're fresh and delicious. People text and they go, "Can we make an arrangement? Can we do a contract for eggs? Can we arrange to get this many eggs every week?" Because everybody is freaking out about the egg shortage. Tapi menurut sebagian peternak, memelihara ayam dan mengambil telurnya bukan solusi bagi semua orang. It costs a lot more than people think. So I wouldn't recommend jumping into chicken ownership versus, buying eggs from someone like us, a local farmer. Menurut mereka yang berpengalaman beternak ayam petelur, perlu investasi sekitar $1.000 sebelum ayam menghasilkan telur pertamanya. Selain itu, beternak ayam juga memiliki risiko. Foxes will actually climb your coops. So there's wire under us, then dirt, then straw. There's electric fence around on the outside. Di Connecticut ada solusi jalan tengah, menyewakan ayam petelur untuk waktu terbatas. Like I said, they rent the chickens, we bring everything for them, from the little coop to the food. Everything you need when we drop it off is what you're going to need until we pick it up at the end of the year. Usaha sewa ayam ini kini memasuki tahun kelima.
dan merupakan bagian dari jaringan Rent the Chicken yang bermarkas di Pennsylvania dan melayani Amerika Serikat hingga Kanada. We have been answering online inquiries like crazy and our phones are ringing like mad. People really want an alternative to depending on the grocery store for eggs. Minat memelihara ayam petelur terakhir menguat saat pandemi COVID yang ditandai gangguan rantai pasok termasuk untuk produk pertanian. National Institutes of Health yang berada di bawah Departemen Kesehatan Amerika Serikat termasuk yang memantau jumlah ayam yang dipelihara di halaman belakang oleh warga Amerika. Jumlahnya mencapai 85 juta ekor, hampir setara dengan jumlah anjing yang dipelihara di Amerika. Meski untuk ayam, rata-rata warga yang memeliharanya memelihara 5 ekor ayam. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sejalan dengan ajaran agama Islam untuk hidup harmonis dengan alam dan menjaga bumi, gerakan ramah lingkungan semakin diterapkan dalam kehidupan beragama sehari-hari. Beberapa inisiatif hijau ternyata pelaksanaannya cukup sederhana dan mudah, namun berdampak besar bagi lingkungan. Karena tidak terasa ya setiap kita ada acara pengajian, kita tadinya tuh sampah kita mungkin bisa 3 kali kantong sampah gitu ya, karena penuh dengan sampah-sampah dari makanan, minuman. Keinginan untuk melakukan perubahan positif membuat kelompok pengajian Rumaisa menerapkan gerakan ramah lingkungan dalam kegiatan mereka yang disambut baik anggota pengajian yang sudah berjalan selama 10 tahun. Seperti hari ini dengan kegiatan khataman Quran di rumah Dwi Revilia Rosa di Rockville, Maryland. Teman-teman membawa tumbler air minum ya ke pengajian, dan kami juga menyiapkan alat-alat yang untuk makan dan minum itu yang bisa kami gunakan terus-menerus. Saat berkumpul, mereka juga membawa kontainer makanan sendiri untuk sisa makanan yang mau dibawa pulang agar tidak terbuang. Fitri Hastuti yang baru setahun bergabung dengan pengajian diaspora Indonesia ini merasa puas dapat menerapkan prinsip-prinsip hijau. Lalu botol-botol plastiknya juga kadang-kadang ada sisa air minumnya seperti itu. Jadi kalau sudah bisa melakukan hal yang minim, mudah-mudahan bisa berdampak lebih besar lagi. Menjalankan inisiatif hijau menurut Deria Pratiwi, Ustazah Komunitas Muslim Indonesia di Washington DC area, adalah salah satu kewajiban umat manusia. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu Mbak, Allah sudah mengokohkan, ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi memang Allah itu menciptakan kita manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah. Khalifah itu kan pemimpin. Banyak sunnah juga mengajarkan untuk hidup ramah dengan lingkungan. Demikian disampaikan Nana Firman, kandidat doktor studi antar agama dengan fokus agama dan lingkungan dari Chicago Theological Seminary saat ditemui di Masjid At-Thohir, Los Angeles. Jadi sunnah dari Rasulullah SAW itu banyak sekali yang tentang gaya hidup hijau. Kayak berwudu kan kita pakai air ya. Beliau tuh nggak suka gitu kayak mubazir ya, israf, berlebih-lebihan. Kalau untuk berwudu aja yang yang merupakan ritual agama, kita nggak boleh buang-buangin air gitu ya. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Sejalan dengan ajaran agama, hidup harmonis dengan alam dan menjaga bumi seharusnya tak sulit dilakukan. 3H ya, 3H. Jadi heart, head, and hands. Jadi kalau manusia itu kita sentuh dulu hatinya. Setelah dia heartnya tersentuh hatinya, baru kita kasih informasi kenapa kita harus begini. Baru semua tekniknya. Kemudian hands itu adalah bagaimana gitu melakukannya. Jadi ada actionnya. Nana Firman menambahkan, mulailah dengan memilih satu hal yang dapat dilakukan secara konsisten bersama teman agar dapat saling mengingatkan. Ada program ini tukeran hijab. Karena kan kita perempuan
kadang-kadang bosen ya Pak, bajunya itu terus, tapi mau dikemanain gitu. Sementara pengajian Rumaisa berharap inisiatif mereka akan diikuti oleh kelompok pengajian dari komunitas lain. Kita sebagai seorang muslim harus memberi contoh yang baik ya, karena dengan kebaikan yang kita lakukan, insya Allah pastinya akan memberikan dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Dari Rockville, Maryland, dan Los Angeles, California, tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Berita seputar perang, politik, hingga penyakit terbaru sering membuat orang stres. Tapi pada saat yang sama, orang kadang bisa terpaku memandang sosial media, membaca satu persatu berita yang tak menyenangkan. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana mengatasi bertambahnya stres? Simak liputannya. Menatap ponsel tak henti-hentinya, membaca satu persatu berita menyedihkan atau membuat cemas. Kebiasaan ini sejak pandemi COVID dikenal sebagai doom scrolling, menatap layar sambil terus berperasaan negatif. Doom scrolling is this idea that we oftentimes will, keep scrolling, literally, social media sites, news sites for negative, that are negative on topics like, politics or medical situations, etc. And it's almost like we have this compulsive, we can't stop, right? Pengamat mencermati kegiatan seperti ini secara neurologis tak banyak berbeda dari aktivitas lain yang bisa menimbulkan ketagihan. We actually know now that what's happening is that dopamine, right? They used to think like, oh, dopamine makes us feel good. And every time we scroll or new information comes up, we get a hit of dopamine. We actually know that it's not pleasurable, right? Oftentimes we want to stop. We just can't. So that dopamine actually makes that the compulsion, like the need to keep doing it, but it's not pleasurable. Solusinya, batasi waktu membaca media sosial dengan memanfaatkan aplikasi atau notifikasi dari ponsel. Bila diibaratkan mesin, para ahli mengatakan bahwa perangkat keras otak manusia tak banyak berubah selama jutaan tahun. Tapi dengan adanya media sosial yang bisa diakses lewat ponsel, maka perangkat keras maupun perangkat lunak manusia akhirnya dihadapkan pada stimulasi bertubi-tubi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ahli kesehatan mental menyarankan alihkan energi ke kegiatan lebih konstruktif. What are the things that make you feel like yourself? In therapy, we would call this grounding exercises or grounding activities. So things that are not related to the news or the media, but make you feel more complete. If that's spending time out in nature, if that's engaging in creative or expressive things, if that's drawing, if that's cooking, if that's spending time with people that you care about and your community, those are different ways that you can help mitigate some of the stress that you might be feeling. Bagi warga Virginia ini, pelarian positifnya adalah menjadi relawan untuk membersihkan alam sekitar. I think the last few years, especially since COVID, people are more aware about the harms of social media. And I know I've deleted social media from my phone a number of times, and sometimes I'll re-download it and then delete it again when I feel like I'm spending too much time there. And I know I have a lot of friends who do that. Lalu bagi warga California ini, kegiatan positif pelepas stres adalah berselancar. A lot of negativity. And then you hear it through friends and family a little bit too. So I try to brush it off, but after a while it does get to you a little bit. Survei baru oleh Asosiasi Psikologi Amerika menemukan bahwa lebih dari 70% warga AS mencemaskan masa depan mereka. Meski dalam skala 1 hingga 10, responden umumnya mengatakan tingkat stres mereka berada pada level 5. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Food dessert atau gurun makanan sehat banyak ditemui di kantong permukiman warga miskin di kota-kota besar Amerika Serikat. Puluhan organisasi di kota New York memberikan kelas berkebun gratis untuk anak dan remaja dengan misi memberi akses ke sayur dan buah segar serta membiasakan makan sehat. Kawasan Brownsville di kota New York dihuni mayoritas warga yang kurang mampu yang kesulitan membeli bahan makanan bergizi.
banyak yang mengidap penyakit seperti diabetes. Di SMP setempat, lembaga nirlaba New York Sunworks berupaya melakukan perubahan. Mereka mengajarkan kelas berkebun agar siswa terbiasa makan lebih sehat dan bisa swasembada menyediakan sayuran segar untuk komunitasnya. So we're in 350 public schools. That is 350 farms in the 5 boroughs of New York. That is 120,000 kids that learn science through farming, from seed to harvest. There's a special connection when you grow your own food. The food is so delicious because it's absolutely fresh. Tidak sedikit siswa yang baru kali ini menanam dan melihat bagaimana makanan tumbuh. Pengalaman langsung merupakan cara Jitu menggugah keinginan untuk makan sehat. It helped me decide what to eat because before I used to eat like pizza and chicken nuggets, but that didn't really have vegetables, so now I eat salads. I noticed that before I ate junk food and like not really healthy, but now I realized that healthy food has more nutrients in it than junk food. Junk food doesn't really like help me that much, and healthy food gives me more energy. Nah, saya berada di salah satu taman yang berada di kawasan Manhattan di New York City yang meskipun banyak gedung-gedung tinggi, tapi juga terdapat banyak sekali taman publik seperti tempat saya saat ini. Nah, puluhan di antaranya adalah taman-taman yang juga difungsikan untuk sarana edukasi berkebun dan nutrisi untuk para siswa-siswa yang tinggal di permukiman miskin di New York City yang kekurangan akses terhadap sayuran, segar, dan juga nutrisi. 98% of our students live below poverty level and they do not have access to fresh fruits daily. We definitely see students who have diabetes or other food-related illnesses because they don't have access to vegetables and fruits. Dengan membawa pertanian ke kelas, program-program ini bukan hanya mengajarkan berkebun, tapi juga melatih membuat keputusan lebih sehat yang punya manfaat seumur hidup. The closer that kids get to seeing where food comes from and growing it and nurturing it and taking care and compassion for how food is grown, that translates into impacting what they're eating and their habits so that maybe they won't end up like their grandparents or their family members who are having to live with diabetes. Panen merupakan bagian penting dari kurikulum. The students harvest hundreds of pounds of vegetables they grow in the classroom and they bring it home. So it is an additional connection, an additional joy to connect the classroom with home. Bertambahnya program seperti ini di berbagai sekolah diharapkan bisa menghasilkan generasi muda yang lebih sehat. Dari kota New York, VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.